Oke, kita sekarang ke part ketiga. Jadi, sekarang saya bahas untuk tutorial penggunaan di fitur barunya yang kemarin ya, yang udah saya kasih tahu di video part pertama. Untuk simulasinya, di sini saya memakai dua WiFi card. Jadi, eee, untuk simulasi penyerangannya antara penyerang dan victim dan korban itu bisa disimulasikan di laptop saya ini. Jadi nanti bisa, saya, seolah-olah, ada 2 perangkat. Karena di sini saya punya 2 WiFi card, yang WiFi 3 ini untuk controller, untuk, penyerang, dan yang WiFi ini untuk, yang kita serang nanti. Nah di sini, WiFi punya saya yang Tenda 0F1C58, ini dia kondisinya terhidden. Nah nanti, kita bahas juga untuk scanning, nama WiFi yang ke hidden. Oke, untuk yang pertama kali kita konekkan dulu ke WiFi-nya, terus ke kontrol panel. Oke, lihat kalian bisa lihat ya, di sini terhidden. Nah, untuk yang fitur di scan ini kalian centang, centang ini, cukup centang ini aja. Kalian bisa udah ini aja sih. Nah, kalau udah, kalian scan apps hidden. Ini biasanya memakan waktu sekitar 10 detikan. Tapi, paling cepat itu 5 detik sih. Kita cek, klik. Nah, kalian perhatikan, LED di WMOS-nya, di ESP-nya. Pastikan dia kedip-kedip ya, kedip 1 detik sekali. Jadi dia proses scanning, proses nyari WiFi yang ke hidden. Tunggu aja prosesnya. Jadi kalau usernya makin rame, nah dia makin cepat juga untuk nyari nama WiFi-nya. Oke. Terus kalian perhatikan kalau, LED biru yang kedip-kedip tadi udah berhenti, berarti prosesnya udah selesai. Kita cek, kita pindah ke WiFi 3, kita konekkan. Cek, oke udah connect, terus kita refresh halaman. Oke, ini ada, jika, gagal, kalian, harus mengulangi scanning-nya. Biasanya dia harus 2 kali ini. Nah, kalau yang pertama dia gagal, kalian centang, klien station juga. Jadi yang di sini, ini kan, terkonek ke hidden ini ya. Kalian, centang juga. Jadi yang dicentang ada di bagian access point dan stadion. Kita ulangi lagi proses yang tadi. Kita klik scan up hidden. Kita tunggu prosesnya lagi. Kalian perhatikan juga untuk LED-nya, LED yang kedip-kedip. Kalau udah berhenti, kita cek lagi, kita connect ke WiFi X-nya. Kita reload. Oke, dia udah ketemu ya. Di sini WiFi-nya udah ketemu Tenda 0F1C58. Nah, cuman minusnya dia belum tentu bener, nama WiFi-nya, nama SSID yang udah kita serang tadi, yang udah kita, cari tadi. Nah, untuk nyimpannya kita klik add. Nah, jadi di sini dia bisa nyimpen.
Terus kita ke menu SSIDs untuk mana ya? Untuk yang SSIDs yang ini. Bentar. Oh ya, untuk serangan ini ya. Di sini kan menunya baru ya. Evil Twin, Rose Up 1 sama Rose Up 2. Kita stop dulu untuk filenya. Di sini saya akan upload Evil Twin untuk contoh Evil Twin-nya. Kemudian ini login pack 1. Dan login pack 2. Oke, dia udah terdeteksi. Kita centang di sini. Untuk kalau ini centangnya ada 2 ya, ada Evil Twin, ada Rose Up. Jadi yang Rose Up di sini itu untuk yang standar Rose Up 2 ini. Kalau kalian multi domainnya Dino kayak gini, nanti yang kepilih bakal yang ada di sini, yang ada di menu phishing ini. Kita centang login pack 1 ya. Nah, nanti yang dipilih ini web HTML yang di kolom phishing. Oke. Jadi kita atur dulu. Untuk sebelum kita memulai attack Rose Up 1 ini yang multi domain, kita perlu setup ini path filenya. Untuk login pack 1 saya taruh ini. Taruh ke sini. Pastikan ada garis miringnya ya untuk di awal. Kemudian login page 2. Tambah garis miring. Nah, untuk URL-nya saya kasih label domain login pack1.com. Terus untuk yang kedua pack2.com. Kita save. Oke. Kita coba refresh. Oke, udah kesimpan ya. Kalau kita refresh di sini tetap berarti udah kesimpan. Terus kita ke menu attack. Nah, di sini kan kita mau menambahkan wifi-nya ya. Kita ke menu SSIDs dulu. Misal kita tambahkan tes wifi. Ini untuk Rose Up-nya. Kita add. Nah, di sini ubah dulu wifi. Nah, kita save. Kemudian kita refresh. Kita balik lagi ke menu attack. Kita coba lihat. Nah, di sini udah muncul. Kita tes ya, tes dulu. Kita multi domain yes. Nah, kita klik start. Oke, perhatikan waktu di start. Kalian perhatikan LED LED biru yang ada di device kedua, yang ada di tubuh kedua. Nah, kalau kita udah klik start ini, pastikan wifi-nya itu LED-nya kedip-kedip juga. Kita coba lihat di sini. Kita ke wifi 1. Nah, di sini dia udah ada wifi-nya ya. Kita coba connect. Open browser. Oke, kita coba open Firefox. Kita split. Open login pack. Nah, di sini tertulis login pack 1. Dan URL-nya pun sesuai yang domain yang kita atur tadi. Kita coba klik, masukin sini. User. Terus sini pas. Waktu kita klik ini login. Nah, di sini dia keluar datanya. Jadi dia real time ya.
di sini attack-nya dia langsung keluar notifikasi nih. Kalau kita tes lagi, tes 2, kemudian tes 2, nah dia bakal keluar data received. Kita juga bisa klik lihat FS secara real time. Oke, dia berhasil ya. Kalian perhatikan di bagian sisi kiri, di sini adalah penyerang, dan ini adalah korban ke-1 dan HP adalah korban kedua. Saya coba sambungkan ke tes WiFi. Kalian perhatikan ya di sini. Ketika ada klien baru terkoneksi, nah dia akan dia otomatis di sini akan keluar notifikasi. Nah di sini login pack-nya multi domainnya udah bekerja ya. Kalian bisa lihat di sini untuk di sininya dia login pack 1 dan yang di HP-nya ya ini login pack 2. URL-nya pun juga sudah berubah sesuai yang kita atur di sini. Dia atur kemana ke yang ini bagian pet 1, pet file domain 1 dan 2. Terus kita coba lakukan input data. Kalian lihat di sini juga ya, di sini bagian kontrol penyerangnya. Kalau kita masukkan input kita, kalau udah ada yang menginput, misal user, kemudian password. Nah, di sini pun juga muncul notifikasi seperti yang tadi. Oke, jadi kayak gitu yang multi domain. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini juga muncul. Di sini udah kelihatan ya untuk detailnya. Untuk detailnya di sini ada apa aja sih? Ada device info, browser Mozilla, terus ada versi Androidnya, ada perangkatnya namanya apa aja. Terus yang ini tadi saya kan pakai laptop, nah dia bakal Windows NT tulisannya kalau pakai Windows. Oke, kalau kita stop ya, kita fokus ke yang kiri. Kalau kita stop di attack-nya, kita lihat, kita stop. Nah, wifi-nya bakal hilang. Jadi kita bisa real time, secara real time memonitoring route wifi atau penyerangan yang sedang berlangsung. Terus kita praktekkan yang Evil Twin juga. Nah di sini kan di bagian sini kan ada ada menu domain. Nah untuk domain dari Evil Twin ya dan Rose Wifi, di sini kan ada berhubung, di sini ada dua penyerangan, Rose Up 2 dan Evil Twin. Nah untuk kalau Rosap 1 kan kita mengatur domainnya kan dari sini ya, dari multi domain ini. Nah untuk yang serangan standar yang Evil Twin dan phishing ini, kalian ke setting, terus ke ini, kita atur domainnya. Misal kita atur ke, berhubung saya mau melakukan serangan Evil Twin, kita lakukan tenda tag, kita atur tenda login.com. Oke, kalau udah, dan DNS nya pun kalian juga bisa ubah. Misal kalau pakai ini notifikasi captive portalnya nggak muncul ya, kalian save. Kalau udah, kita cek lagi. Oke, untuk domainnya udah saya ganti. Kita ke menu attack-nya, kita atur dulu ya untuk ini Evil Twin-nya. Kita udah mengatur ke menu attack. Nah berhubung kita udah menemukan ini untuk Evil Twin-nya, kita mau menyerang ini ya, punya saya yang tadi namanya
tenda non F1 C58. Nah, di sini kan tadi kan kita udah menemukan SSID-nya ya. Kita lakukan isi manual untuk WiFi yang ke hidden. Kalau WiFi yang standar tinggal pilih dari sini aja. Tenda 0 F1 C58. Oke, kita klik start. Kita bisa juga di out. Men-scan hidden centang, tag, kita di out dulu. Nah, wifi nya keputus, kita lakukan Eiffel Twin. Nah, untuk serangan berjalan di device kedua itu LED-nya juga kedip-kedip kayak gitu, kedip-kedip kayak yang waktu ROS wifi tadi berjalan. Nah, di sini udah muncul ya dua. Kan lihat di sini juga di bagian penyerang. Oke, kita bisa lihat ya di sini. Di sini tulisannya tendalogin.com seperti yang URL yang udah kita atur tadi. Kita masukin aja, terserah. Itu dia kalau keliru itu tetap keserang ya. Cuman dia tetap kesimpan. Misal serangannya tadi. Nah, di sini juga muncul data received. Kita ke menu FS. Nah, ini ya, ini untuk yang udah kita barusan saya masukin tadi. Kalau kalian mau menghentikan, ya kalian tinggal ke menu attack ini, terus non stop kan. Nah, otomatis yang di sini juga hilang wifi-nya. Oke, mungkin sampai sini aja ya untuk tutorialnya. Kalian kalau mau tanya silahkan komen juga. Oke.